Shalom. Halo adik-adik semua. Selamat bergabung beribadah di sekolah hari Minggu Gereja Parapah. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya kalian hari ini? Luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Nah, pagi ini kita akan bersama-sama bersukacita. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dari dalam Alkitab. Nah, kakak-kakak guru sekolah hari Minggu GKE Parapah pada hari ini mendapatkan kesempatan untuk menemani adik-adik yang ada di rumah untuk beribadah sekolah hari Minggu. Nah, kakak harap kita tetap semangat ya, meskipun lewat online, tetapi kita tetap bersyukur karena kita bisa memuji Tuhan. Nah, kakak-kakak mau sapa dulu ya, apakah adik-adik kelas kecil, kelas tengah, dan juga kelas besar sudah siap semua? Nah, kalau sudah siap, kita memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Pagi ini kita akan mengingat kebaikan Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adikku yang ada di rumah, kakak undang berdiri, kita naikkan pujian dengan judul Shalom, Selamat Pagi. Shalom, shalom, selamat pagi. Pagi yang cerah, indah berseri. Shalom, shalom, selamat pagi. Tunjukkan semangatmu dengan perubahan. Shalom, shalom, selamat pagi. Pagi yang cerah, indah berseri. Shalom, shalom, selamat pagi. Tunjukkan semangatmu dengan cinta kasih. Shalom, shalom, selamat pagi. Pagi yang cerah, indah berseri. Shalom, shalom, selamat pagi. Tunjukkan semangatmu dengan goyang tubuh. Adik-adiknya ada di rumah, lebih semangat dengan sekali lagi. Shalom, shalom, selamat pagi. Pagi yang cerah, indah berseri. Shalom, shalom, selamat pagi. Tunjukkan semangatmu dengan turun tangan. Shalom, shalom, selamat pagi. Pagi yang cerah, indah berseri. Shalom, shalom, selamat pagi. Tunjukkan semangatmu dengan cinta kasih. Shalom, shalom, selamat pagi. Pagi yang cerah, indah berseri. Shalom, shalom, selamat pagi. Tunjukkan semangatmu dengan goyang hidup. Adik-adikku yang ada di rumah, untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, adik-adik masih tetap berdiri. Kita mau bersama-sama berdoa. Ingat, lipatkan tangan, pejamkan mata dan tundukkan kepala. Marilah kita bersama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena pada pagi hari ini kami bersama-sama beribadah meskipun dalam suasana online, tetapi kami masih bisa memuji dan menyembah Tuhan, serta kami boleh berdoa, kami boleh belajar firman Tuhan. Mohon Tuhan Yesus yang menolong kami agar kami boleh memahami dan mengerti, serta berilah ketenangan kepada adik-adik kami yang berada di rumahnya masing-masing, supaya mereka bisa duduk tenang dengan baik dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh seluruh rangkaian ibadah kami pada pagi yang indah ini. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami persilakan adik-adik untuk duduk kembali.
Nah, adik-adikku yang ada di rumah, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama menghafal buah-buah roh yang terdapat dalam kitab Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Yang pertama, kasih. Kedua, sukacita. Yang ketiga, damai sejahtera. Keempat, kesabaran. Yang kelima, kemurahan. Keenam, kebaikan. Yang ketujuh, kesetiaan. Kedelapan, kelemah lembutan. Dan yang terakhir, 9 adalah penguasaan diri. Nah adik-adik, kita ulang sekali lagi ya. Yang pertama, kasih. Yang kedua, sukacita. Yang ketiga, damai sejahtera. Keempat, kesabaran. Yang kelima, kemurahan. Keenam, kebaikan. Yang ketujuh, kesetiaan. Kedelapan, kelemah lembutan. Dan yang terakhir, 9 adalah penguasaan diri. Adik-adikku yang manis, pagi ini kita kembali renungkan tentang seberapa banyak kita meluangkan waktu dalam satu hari untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, percayalah, semakin banyak waktu yang kita berikan, maka semakin besar pula perubahan yang akan dinyatakan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita beroleh hidup yang bermakna. Nah adik-adik, ayo kembali kita naikkan pujian dengan judul Jagalah hatimu terhadap dosa. Adik-adik, kakak undang untuk berdiri, ikutin gerak lagu dari Jagalah Hatimu Terhadap Dosa yang kakak-kakak bawakan ya. Ikuti ya. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sudah dan harapanmu takkan hilang. Pegang tanganku, maju, maju, maju. Masa depan sudah dan harapanmu takkan hilang. Hidupmu buat Yesus dan senyum. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sudah dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu, maju, maju, maju. Masa depan sudah dan harapanmu takkan hilang. Dia hidupmu buat Yesus tersenyum. Adik-adik dipersilahkan untuk duduk kembali. Baiklah adik-adikku, minggu lalu kita sudah menghafal perintah Tuhan yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan perintah yang ke-9. Adik-adik yang ada di rumah, ayo kita sama-sama menghafal. Yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Kakak ulangi sekali lagi, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Sekarang adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab, kembali kita naikkan pujian yang berjudul Kini Ku Tahu.
Adik-adik, sebelum kita bersama-sama membaca Alkitab, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami, terima kasih Tuhan karena pada ibadah saat ini kami boleh diberikan kesempatan untuk membaca Alkitab yang kami yakini sebagai kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya apa yang kami baca pada saat ini boleh bermakna bagi kehidupan kami tiap-tiap harinya. Bapa, berfirmanlah bagi kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Nas pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini sesuai dengan amanat Nas GKE diambil dari kitab Mazmur pasal 98 ayat 1-9 dengan perikop saat penyelamatan sudah dekat. Mazmur pasal 98 ayat 1-9 dengan perikop saat penyelamatan sudah dekat. Mazmur, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikian pembacaan Alkitab. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintah-Mu. Mazmur 119 ayat 66. Sebelum kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan melalui cerita Alkitab, kembali kita naikkan pujian yang berjudul Sukacita Bertemu Yesus. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas kasih-Mu kepada kami semua. Pada saat ini Engkau masih memberikan napas kehidupan, boleh mendengarkan firman Tuhan dari rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat, agar semua anak-anak sekolah minggu boleh mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik, perkenalkan nama aku Cika.
Perkenalkan, kalau nama aku Cila. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang mengasihi dari Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 10. Inilah kisah kami. Selamat pagi sayang. Lo kenapa kok belum bersiap-siap? Ibu, adik baru bangun. Adik masih ngantuk. Sudah jam berapa ini? Sebentar lagi kita berangkat ke gereja loh. Hihihi. Iya ibu, adik lupa. Loh, kok adik belum siap-siap? Iya kak, adik kan baru bangun. Adik juga lupa kalau hari ini hari Minggu. Iya, kenapa juga adik ini baru bangun? Kan sudah tahu kalau hari Minggu kita pasti ke gereja, Dik. Iya tuh Bu, marahin aja. Masa gitu aja lupa. Tadi malam itu adik nggak bisa tidur, makanya sekarang bangunnya kesiangan. Halah, bohong tuh Bu. Palingan tadi malam adik tuh main HP terus. Adik gak main HP Bu, Kak. Ya udah deh, kalau kakak sama ibu nggak percaya, adik gak usah ke gereja aja. Udah, anak ibu nggak usah nangis. Anak-anak ibu tidak boleh bertengkar, tidak boleh asal menuduh juga. Kakak sama adik itu harus ingat kalau kalian itu bersaudara, kalian harus saling mengasihi. Kakak juga ngingetin adik kalau besok ke gereja. Biasanya adik juga bangun sendiri. Kakak nggak boleh kayak gitu sama adik. Sudah, sebentar lagi kita mau ke gereja. Ayo adik sama kakak sama-sama minta maaf. Jangan bertengkar lagi. Dik, maafin kakak ya. Lain kali kakak juga akan ngingetin kamu. Tapi kamu juga harus ingat kalau hari Minggu itu harinya Tuhan. Makanya kita pasti ke gereja. Maafin adik juga ya kak. Ibu, maafin adik juga ya. Iya, sudah ibu maafkan. Ayo segera bersiap-siap, sebentar lagi kita mau berangkat ke gereja. Oke ibu, siap. Jadi adik-adik, dari kisah Cika, Cila, dan ibunya ini, kita dapat sama-sama belajar untuk saling mengasihi. Karena jika kita dapat mengasihi, maka Tuhan akan tinggal di dalam diri kita. Oleh karena itu, kita harus dapat mengasihi, baik itu mengasihi orang tua, kakak, adik, saudara, maupun teman-teman. Nah, adik-adik sekalian, contoh saling mengasihi adalah melakukan dan selalu menaati perintah Allah. Misalnya, saling memaafkan, saling menolong sesama, dan juga dapat saling mengingatkan apabila ada sesama kita yang melakukan kesalahan. Demikianlah kisah kita pada hari ini. Adik-adik sekalian, jangan lupa untuk saling mengasihi ya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Halo adik-adik yang ada di rumah. Nah, untuk merespon cerita firman Tuhan yang sudah adik-adik dengarkan tadi, kakak mengajak kita untuk bersatu dalam doa. Lipat tangannya, pejamkan matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, yang kami muliakan, yang kami kenal karena begitu besar kasih setianya di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berterima kasih Tuhan,
karena kami anak-anak-Mu sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang saling mengasihi. Biarlah Tuhan kasih anugerah yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami mampu untuk meresponi kasih anugerah itu, sehingga kami dapat hidup di dalam kasih. Mampukan kami Tuhan dapat mengasihi, baik itu diri kami sendiri, orang-orang di sekitar kami, ayah, ibu, sanak saudara, yaitu kakak dan adik kami. Mampukan kami juga untuk mengasihi setiap anggota keluarga kami, dan setiap teman-teman kami, dan mereka yang ada di dekat kami, dengan kasih yang selalu mau menolong, kasih yang selalu Tuhan ajarkan bagi kami untuk tidak pernah melihat ataupun menilai kekurangan dan kelebihan orang lain. Terima kasih ya Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan Yesus, tak lupa juga kami menyerahkan setiap guru-guru sekolah minggu Jemaat GKI Parapah. Tolong Tuhan, Engkau berkati kehidupan mereka, keluarga mereka, harapan mereka, masa depan dan cita-cita mereka. Tuhan, pakai mereka secara luar biasa dalam melayani kami untuk mempersiapkan setiap minggunya ibadah online bagi kami. Berikan mereka Tuhan kesehatan dan kekuatan dan perlindungan di masa pandemi COVID-19 ini. Tak lupa juga Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan secara khusus kedua orang tua kami, ayah dan ibu kami. Berkati mereka ya Tuhan dengan setiap usaha, pekerjaan dan profesi yang Tuhan percayakan bagi mereka. Dan kami mohon juga Tuhan, lindungi mereka, jauhkan mereka dari segala sakit penyakit dan mara bahaya, terkhusus di tengah pandemi COVID-19 ini. Biarlah juga mereka tetap aman, sehat, terpelihara oleh karena perlindungan Tuhan. Tak lupa juga kami menyerahkan seluruh keberadaan anak-anak sekolah minggumu di Jemaat GKI Parapah maupun anak-anak sekolah minggu di luar dari Jemaat GKI Parapah yang bergabung bersama-sama dengan kami di ibadah online sekolah hari Minggu pada kesempatan ini. Tuhan berkati anak-anakmu semuanya, berkati pendidikan mereka, berikan mereka ya Tuhan kecerdasan, hikmat, kemampuan dalam mereka mengerjakan setiap tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru mereka dengan bertanggung jawab dan dengan baik. Dan kami juga tak lupa Tuhan menyerahkan mereka semua anak-anak-Mu, biarlah diberkati dalam masa tumbuh dan kembang mereka, sehingga mereka dapat bertumbuh menjadi anak yang dewasa nantinya, menjadi anak yang takut akan Tuhan, dan menjadi kebanggaan bagi orang tua, keluarga, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah doa kami Tuhan yang kami akhiri dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada para murid-Mu, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adikku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, sudah sepatutnya kita mengucap syukur kepada Allah atas segala yang Ia berikan kepada kita. Kerinduan untuk memberikan persembahan yang benar kepadanya. Adik-adik yang ada di rumah, sekarang waktunya tiba bagi kita untuk mengumpulkan persembahan. Namun sebelum itu, mari kita mendengarkan nas pengantar persembahan yang diambil dari 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sebelum kita mempersembahkan persembahan syukur kita, adik-adik diminta untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa yang ada di surga, Bapa sumber segala berkat dan karunia, terima kasih atas segala hikmat dan ketenangan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Jadikanlah kami sebagai anak-anak-Mu yang pandai bersyukur, berjalan dalam kebenaran dan kebaikan, agar hidup kami boleh senantiasa dipenuhi kedamaian. Tambahkan Bapa kami berkat kesehatan,
rezeki dan karunia, sehingga kami bisa mencukupkan kebutuhan kami, juga untuk membantu sesama kami yang masih ada dalam kekurangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, untuk mengumpulkan persembahan, kita menyanyi lagu Hendaklah Masing-masing Memberi. Jagoan Kristus, pernahkah kamu merasa iri terhadap saudaramu? Misalnya, bila saudaramu, adik atau kakakmu diberikan sesuatu sama mama, apakah kamu juga ingin diberikan barang yang sama? Tuhan Yesus tidak ingin kita iri hati terhadap saudara ataupun sesama kita. Nah, kalau orang tua memberikan kepada anak-anaknya berbeda, tentu ada alasannya demi kebaikan kita. Seperti Tuhan Yesus juga tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Jadi percaya deh pada Tuhan, dan papa atau mama pasti tahu juga apa yang terbaik untuk kita. Hilangkan perasaan iri hati dengan ngotot minta diberikan barang yang sama dengan kakak. Lagi pula, anak Tuhan harus menurut nasihat orang tua. Ya, jangan suka merengek-rengek apalagi di tempat umum. Malu kan dilihat orang? Di masa seperti itulah kita akan punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Apakah kita sedang mengalami krisis? Jangan takut, selama kita memiliki respon yang benar, maka kita justru akan melihat bagaimana Tuhan menyatakan penyertaannya yang dahsyat dan ajaib di dalam kehidupan kita. Adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini akan berakhir. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah hari Minggu, mari kita bersatu dalam doa. Semuanya lipat tangannya, tundukkan kepalanya, pejamkan matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, betapa baiknya Engkau yang selalu setia memelihara kehidupan kami. Pengajaran-Mu yang sempurna memampukan kami untuk dapat selalu saling mengasihi, bahkan terhadap musuh kami sekalipun. Dan itulah yang selalu membuat kami kuat dan tegar menjalani hidup di tengah hiruk pikuk dunia ini. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Bapa. Arahkanlah hati dan pikiran kami, perkataan dan perbuatan, agar kami bersemangat, tekun, dan jujur dalam setiap karya kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami dapat bekerja sesuai dengan rencana-Mu. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Adik-adik, untuk menutup kebaktian kita pada pagi hari ini, kita sama-sama memuji nama Tuhan dari lagu Kecaplah dan Lihatlah.
yang ada di rumah selalu diingatkan untuk menerapkan protokol kesehatan, yaitu 3M. Yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Nah, adik-adikku, demikianlah ibadah sekolah hari Minggu Jemaat GKI Parapa, Resort Palangkaraya Tengah. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.